Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Ibu Natalia Indriana Sabandar dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Stigma, berdasarkan Matius 9 ayat 9-13. Bersama saya, Pendeta Dina. Teens, mari sebelum kita memulai renungan kita pada hari ini, kita bersatu hati, kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah dan tolonglah kami agar kami sungguh-sungguh memahami apa yang Tuhan maksudkan melalui firman-Mu pada saat ini. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teens, yang menjadi fokus permenungan kita adalah di dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Teens, stigma adalah penilaian negatif yang disematkan pada seseorang. Misalnya, orang yang memiliki tato di badannya, sudah pasti kita berpikir bahwa dia adalah orang jahat. Atau mereka yang tidak naik kelas, apa yang kita bayangkan? Kita berpikir bahwa dia pasti orang bodoh. Penilaian negatif seperti ini seringkali membuat seseorang dipandang sebelah mata. Salah satu contoh stigma yang tercatat dalam Alkitab adalah pandangan tentang pemungut cukai. Pemungut cukai adalah mereka yang bertugas memungut pajak. Mengapa mereka dipandang hina oleh masyarakat Yahudi saat itu? Teens, sebab kebanyakan pemungut cukai menipu rakyat dengan memungut pajak lebih besar daripada yang seharusnya. Dan itu mereka pakai untuk memperkaya diri mereka sendiri. Akibatnya apa? Akibatnya semua pemungut cukai dibenci oleh masyarakat karena dianggap sebagai penipu dan pemeras. Teens, teks Alkitab hari ini bercerita tentang Matius, seorang pemungut cukai yang dipanggil Yesus untuk menjadi muridnya. Tentu saja hal ini menjadi isu yang cukup panas. Bayangkan, Yesus seorang guru yang dihormati memilih seorang pemungut cukai untuk menjadi pengikutnya. Apalagi Yesus kemudian duduk makan bersama dengan para pemungut cukai lainnya. Teens, gak bisa dipungkiri, kita seringkali memberikan stigma pada orang atau pada kelompok tertentu. Lalu kita memandang mereka dengan penuh kecurigaan. Saat melihat seseorang berjenggot misalnya dan mengenakan celana cingkrang, apa yang ada dalam pikiran kita? Kita langsung melabeli mereka sebagai teroris, bukan? Atau saat kita melihat seseorang dengan rambut yang gondrong dan badan penuh dengan tato, kita langsung menganggap mereka sebagai preman atau penjahat. Teens, tindakan seperti inilah yang sering kali membuat jurang perbedaan itu semakin lebar. Pada akhirnya, kehidupan kita diisi dengan kecurigaan dan kebencian. Teens, marilah kita belajar untuk menghilangkan stigma. Jangan buru-buru menilai orang sebatas pada apa yang tampak, sebab belum tentu yang kelihatannya buruk terbukti buruk. Pandanglah semua orang tanpa prasangka. Perlakukan semua orang sebagaimana yang sepatutnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur
melalui firman-Mu pada saat ini, kami diingatkan untuk belajar memandang sesama kami sebagai pribadi yang berharga. Dan kami belajar untuk melihat orang-orang di sekitar kami dengan cara pandang yang positif terhadap mereka. Bukan menilai orang dari apa yang tampak pada dirinya. Tolong kami Tuhan, agar di dalam relasi kami bersama dengan orang lain, hanya cinta kasih Tuhan yang boleh mempersatukan kami dengan orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Teens, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.